Setidaknya ada dua sumber persoalan hidup kita. Pertama bersumber dari eksternal, yang kedua bersumber dari internal. Oke, sekarang kita bahas yang pertama dulu. Sumber masalah dari eksternal, dari lingkungan, orang lain, sahabat, keluarga, orang tua, teman, pimpinan di perusahaan dan sebagainya. Sometimes mereka membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan apa yang kita pikirkan. Sebenarnya mereka, keadaan yang di luar kita benar-benar gak punya kontrol dan gak punya kendali apapun terhadap mereka. Mungkin kita bisa menyampaikan kepada mereka, tapi perubahan itu tergantung dari diri mereka sendiri. Jadi masalah yang muncul dari eksternal itu harusnya bisa kita sikapi dengan cara berpikir diri kita sendiri. Cara berpikirnya adalah apapun yang negatif yang datang kepada kita, apapun yang menurut kita negatif itu datang kepada kita, maka kita harus mengolahnya terlebih dahulu dalam sudut pandang diri kita sendiri, sehingga pemikiran itu tidak sampai ke dalam hati kita. Misalkan ada orang yang menghina kita. Oke, apa makna hinaan itu? Kalau hinaan itu adalah benar-benar hinaan sebagaimana yang dia ingin hinakan kepada kita, kemudian kita menerima hinaan itu dan kita pun terhina dengan hinaan tersebut, ya kita sedang menerima diri kita untuk dihina. Harusnya kita bisa berubah dengan mengembangkan pikiran-pikiran yang jauh lebih positif dan berkekuatan. Bagaimana mungkin kita bisa berpikir tentang, ya kamu menghina silahkan, tapi apa yang kamu hinakan tersebut kamu gak tahu siapa sebenarnya saya dan bagaimana saya. Jadi karena kamu gak tahu, kamu ngomong apa aja terserah kamu, karena yang tahu tentang diri saya adalah saya sendiri. Jadi kita gak pernah terkecoh dengan interpretasi orang lain atau penilaian orang lain. Atau cara berpikirnya seperti ini, kalau ada orang menghina kita, artinya apa? Artinya dia sedang melimpahkan pahalanya kepada kita dan sedang mengambil dosa yang ada di dalam diri kita, kita pindahkan ke dia. Jadi orang kalau berghibah, dosa kita diambil oleh mereka yang memfitnah kita, sementara kalau mereka punya pahala, pahalanya dipindahkan ke kita. Jadi sebenarnya lebih menguntungkan orang yang dihina, karena dia orang yang akan mendapatkan kebaikan. Atau boleh cara berpikirnya seperti ini, orang yang terhina, tertindas, itu adalah orang yang terzalimi, karena dia dituduh atau difitnah dengan sesuatu hal yang tidak semestinya. Maka perasaan terzalimi ini justru menguntungkan kita. Karena apa? Karena pada saat kita terzalimi, kita bisa berdoa. Ya, salah satu di antara doa yang tidak ada hijabnya antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika seorang hamba itu terzalimi. Jadi ada beberapa perspektif yang bisa kita pakai untuk mensiasati bagaimana hinaan ini berubah menjadi netral ataupun positif terhadap diri kita.